Kerajaan Kalingga didirikan sekitar tahun 594 Masehi oleh seorang raja dari dinasti Sailendra. Hingga pada tahun 648 Masehi, Raja Kartikeyasinga naik tahta dan meninggal pada tahun 674 Masehi. Beliau meninggalkan rakyatnya dan istrinya serta 2 orang anak, Narayana dan Parvati. 3 bulan berlalu dan Kalingga terus berduka, hingga Sima, istri raja, mengambil kendali kerajaan untuk menenangkan diri karena kekosongan tahta. Ketika sebagai wanita yang cerdas, dia fokus pada kesejahteraan rakyat dan pertahanan kerajaan. Dia bisa mendengar lolongan serigala yang membuat mereka melangkah menuju singgasana. Hahaha, tahta kosong ini mengingatkan kepada seorang janda, dan aku akan mengambil alihnya. Hidup Martandi! Hidup Martandi! Namun di antara para pembelot tidak banyak menteri yang masih setia. Maharaja yang dengan beraninya melangkah ke depan dan dengan tegas menolak pemberontakan tersebut. Kalian semua bersumpah setia pada tahta ini. Pemberontakan ketika kerajaan berduka bertentangan dengan prinsip seorang ksatria. Jadi pemimpin adalah prinsip utama menjadi seorang ksatria. Ruangan menjadi panas ketika terdengar derap langkah kaki tegas Sima menuju aula dan menjadi pusat perhatian para menteri. Sima dengan aura tajam memandang semua menteri. Di hadapan semua orang di aula tersebut, Sima memperingatkan. Semua orang yang mendukung keluarga kerajaan maju ke depan. Siapa yang ingin mendukung seorang wanita Sima? Siapa juga yang akan mendukung wanita seperti Sima? Hanya 3 menteri yang masih setia pun maju mengikuti perintah Sima tanpa menghiraukan ejakan dari para pembelot. Setelah itu, Sima berteriak memanggil Prabu Ksatria kesayangan raja beserta pasukannya untuk datang ke aula. Mandikan mereka dengan darah mereka, Prabu. Baik, Tanpa pikir panjang, Prabu segera mengibaskan pedang tajam ke leher para pemberontak. Semua para prajurit kerajaan yang telah siaga aula ingin memberontak bersama Martandi, menjadi mengurungkan niatnya dan berbalik membela Sima dengan menumpas para pembelot kerajaan. Dengan cepat, pembelot ditumpas dan aula penuh dengan darah. Para prajurit menunjukkan kesetiaannya pada Sima. Kau telah menyuap orang-orang dasar janda. Ini bukan menyuap, Martandi, tapi ini namanya kesetiaan. Mendengar ucapan Sima dengan mata tajam dan mengancam membuatnya lengah membiarkan pisau belati Sima menggorok lehernya. Kini semua pembelot telah ditumpas. Melihat keberanian Sima, para menteri mengagumi wanita. Sima kembali duduk di kursi singgasana raja sambil menggendong bayinya yang menangis dan menteri mendekat ke arah Sima seraya berkata, "Permisi Ratu. Ratu Sima, kau adalah negarawan dan prajurit beruntung mendukungmu. Silakan menaiki tahta dan memerintah Kalingga." Tidak, ini bukan tempatku, Menteri. Lalu, tempat siapa Ibu Ratu? Orang yang berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang yang kelak akan menjadi raja di sini. Sekarang aku akan mengambil alih hingga anak-anakku memiliki jiwa seorang raja. Ini keputusanku. Keputusanku adalah hukum di sini. Baik Ratu. Menteri yang tersisa menunjukkan kesetiaannya dengan menerima perintah ratu. Beberapa hari kemudian, Sima diangkat menjadi Ratu Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Penobatan Ratu Sima disambut dengan antusias oleh rakyat kerajaan Kalingga. Rakyat Kalingga mencintai ratu yang adil dan tegas itu. Semenjak memerintah, segala peraturan dirombak ulang sehingga tidak akan ada ketidakadilan yang terjadi di kalangan rakyatnya. Semua pajak yang dibebankan pada rakyat kasta bawah akan dihapus menjadi pajak bagi semua kasta sesuai dengan penghasilan rakyatnya. Sanksi-sanksi ia buat bagi rakyatnya yang melanggar peraturan. Juga sebagai penganut Hindu Shiva, Maharani Sima selalu membuat perayaan besar terkait keagamaan dan mengikuti pemujaan di kuil bersama rakyatnya seperti umat pada umumnya. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, kerajaan Kalingga berkembang di bawah pemerintahan Maharani Sima. Hingga pula Pangeran Naraya tumbuh menjadi seorang remaja yang gagah perkasa dan menjadi anak kesayangan ratu. Dibesarkan dengan kasih sayang dan nilai-nilai luhur ibunya, membuat rakyat yakin bahwa ia pantas menduduki tahta selanjutnya.
Ia juga telah dikenal memiliki bela diri dan jiwa bertempur yang tinggi. Pada umurnya ke-18, Maharani mengutus Pangeran Narayana ke sebuah medan perang di wilayah perbatasan, di mana rakyatnya ada ditahan oleh para pemberontak. Sima berpesan bahwa menginginkan rakyatnya selamat. Sang pangeran menerima perintah ibunya dan pergi bersiap di kamarnya. Para menteri mendengar keputusan tersebut mengajukan ketidaksetujuannya. Maharani, bagaimana bisa kau kirimkan pangeran yang merupakan putra tunggal di kerajaan ini? Bagaimana sesuatu terjadi pada pangeran? Apakah Maharani memikirkan ini? Tidak, Bu Menteri, ini sudah menjadi keputusanku. Dia akan menjadi pewaris tahta jika aku sudah mengizinkan dia layak sebagai seorang raja. Semoga pangeran diberkati oleh Tuhan. Keesokan paginya, Maharani mengunjungi kamar Pangeran Narayana. Ia mendekat pangeran yang sedang duduk di tempat tidurnya seraya mengusap kepalanya. Apakah kamu marah pada ibu, Nak? Mana ada, Bu. Saya menghormati keputusan Ibu. Karena bagaimanapun keputusan yang Ibu ambil adalah keputusan untuk bersama. Dan saya selaku menjadi pangeran pasti memiliki jiwa kesatria. Aku tahu itu, Nak. Kamu akan kembali kepada rakyat-rakyatmu. Semoga Dewa memberkatimu. Terima kasih, Bu. Maharani Sima meninggalkan ruangan dengan penuh rasa bangga kepada anaknya. Ia hanya berharap keselamatan anak dan rakyatnya untuk saat ini. Menjelang keberangkatan pangeran, para prajurit telah bersiap di gerbang kerajaan dengan para rakyat yang ikut hadir. Para rakyat juga ikut mendoakan keselamatan pangeran. Beberapa hari telah berlalu sejak keberangkatan Pangeran Narayana ke medan perang. Ratu Sima gelisah tak kunjung mendengar kabar dari putranya itu, hingga seorang utusan datang menemui Maharani Sima di aula kerajaan sambil membawa sebuah pesan. Ibu, salam hormat kepadamu. Terima kasih atas semua doa-doa yang kau berikan. Putramu berhasil memenangkan pertempuran di daerah perbatasan, dan semua rakyat yang telah ditahan berhasil diselamatkan. Putramu akan tiba dalam beberapa hari lagi. Sebelumnya, terima kasih karena telah memberikanku kesempatan untuk melayani kerajaan ini. Pangeran Narayana telah memperlihatkan kemampuannya, sebagaimana Narayana menyelamatkan dan melindungi rakyatnya. Dengan melihat ini, Maharani Sima memutuskan Narayana sebagai pewaris tahta, diangkat menjadi putra mahkota dan akan dinobatkan sebagai raja pada hari baik. Para rakyat merasa gembira dan menunggu hari yang berbahagia itu. Setelah beberapa hari, kepulangan Pangeran Narayana disambut dengan pemujaan dan penobatan putra mahkota. Maharani juga membagi-bagikan makanan kepada rakyatnya. Semua rakyat antusias terhadap penobatan pangeran dan mendoakan kemakmuran kerajaan Kalingga. 1 tahun berlalu semenjak penobatan putra mahkota Narayana, rakyat kerajaan Kalingga terlihat damai dan sejahtera. Hanya beberapa kasus pencurian kecil yang muncul selama 1 tahun terakhir, dan itu pun terselesaikan ketika Maharani memerintahkan untuk memotong tangan seorang pencuri. Dengan demikian tidak ada hal tentang pencurian kembali. Putra mahkota pun makin giat berlatih dan belajar mengenai pemerintahan bersama para menterinya. Pangeran meminta restu ibunya sebelum pergi dan mengajak 2-3 orang pengawal kerajaan di sampingnya. Di luar istana, pangeran terlihat senang dapat melihat rakyatnya. Ia pun turut membantu rakyatnya yang sedang membangun rumah. Ia juga mengunjungi tempat-tempat keagamaan. Sampai langit menunjukkan warna jingga, pangeran bergegas kembali ke istana. Namun secara tidak sengaja, ia memilih jalur alun-alun kerajaan. Sesampainya di persimpangan dekat alun-alun, kaki pangeran secara tidak sengaja pula menyentuh kantung yang tampaknya terhalang oleh debu pasir. Celakanya, utusan raja asing melihat hal tersebut dan segera melaporkan kepada rajanya. Raja asing dan penasaran ini pun segera bersiap menuju kerajaan Kalingga dan melaporkan perbuatan anaknya. Sesampainya di kerajaan Kalingga, pangeran menceritakan perjalanannya kepada Maharani, tetapi ia melewatkan cerita tentang kantung emas yang tidak sengaja ia sentuh. Pangeran pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Keesokan paginya, di aula kerajaan, para menteri dan tentunya ratu kedapatan seorang tamu raja asing. Mulanya, raja asing menyapa dengan baik dan hormat pada ratu, hingga ia menuju topik mengenai kejujuran rakyat Kalingga yang ratu bicarakan. Raja asing bersikap acuh. Apa yang membuatmu meragukan kejujuran para rakyat-rakyatku? Mana bisa aku percaya jika anggota kerajaan tidak bersikap jujur. Apa maksudmu? 3 bulan yang lalu pasukanku mencari kantong emasnya. Awalnya aku percaya padamu, namun ternyata salah. Ketika salah satu pasukanku melihat kantong emas itu terinjak oleh anak tersayangmu. Bagaimana tanggapanku, wahai Maharani? Baiklah, akan aku pertanyakan kepada anakku. Prabu, panggil Pangeran Naraya ke sini. Baik, Ratu. Sesampainya Pangeran Narayana di aula istana, semua mata tertuju kepadanya dengan suram. Lantas pangeran bertanya, Ada apa ibu memanggilku? Ada raja asing di sini. Tunjukkan dulu rasa hormat. Sekarang jawab pertanyaan itu. Apakah kamu melihat kantong emas kemarin yang berada di alun-alun kota? Ada apa ibu? Tiba-tiba tanya begitu, buatku cuma saja. Sudahlah, jawab saja. Kemarin saat aku jalan itu menginjak sesuatu, saya kira tidak apa-apa. Lihatlah sendiri ucapan anakmu tentu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghukum raja dengan hukuman mati. Tunggu Maharani, ampunilah kesalahan yang tidak sengaja Pangeran lakukan. Pangeran adalah penerus tahta selanjutnya. Bagaimana bisa Maharani menghukum mati pangeran? Tolong beri keringanannya. Kami mohon belas kasihmu, Maharani. Baiklah, kesalahan akan tetap menjadi kesalahan. Hukuman ini hanya sementara. Karena yang menyentuh kantong emas itu adalah kaki, maka kaki raja akan saya hukum dengan memotong kaki. When we celebrate the world, celebrate the world, come on and celebrate the world. Just believe in, you're almost there. Use your heart to show you care. Come on and celebrate the world. Celebrate the world. Come on and celebrate the world.